Min, siap. Baik, Pak. Oh. Oh. Gak kuat nih, Bah. Apa yang di dalam perut saya, Bah? Walah, men. Walah, men. Biar, men. Terima kasih, Bah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada apa? Maaf Bu, saya mau tanya. Ya Mbak, mau tanya apa? Mau tanya rumahnya Ki Somad mana ya Bu? Oh, Mbak ini mau tanya rumahnya Ki Somad. Kalau rumahnya Ki Somad sana. Cuma gini, tadi Ki Somad pesan. Katanya kalau ada tamu suruh ke tempat ritualnya. Tempatnya di mana ya Bu? Tempatnya di Curug. Kalau Mbak mau ke sana, jalan ini lurus saja. Nanti kalau ada belokan, Mbak langsung belok. Nah, ada jalan sempit, Mbak masuk saja. Terima kasih Bu, kami berdua mau mohon pamit. Kami berdua juga mengucapkan terima kasih atas informasinya. Sama-sama Mbak, hati-hati ya, silahkan. Ya, terima kasih Bu. Permisi. Ya.
kayaknya ke rumah teman saya. Temen yang mana tuh, Bu? Kalau nggak salah namanya Rina. Oh, kalau begitu kita tanya aja yuk. Iya. Loh, Mbak Susi, sini mampir, Mbak. Rina ya, nggak salah kan? Apa kabarnya Mbak Susi? Baik-baik. Pada mau kemana ini? Saya mau nyari Kisomat, katanya di Curug ya. Oh, Kisomat yang dukun kondang itu. Jalannya kemana ya Curug itu Mbak Rina? Gini aja, biar mudah saya antar ke sana. Ya kalau nggak ngerepoti, matur nuwun saya. Enggak kok, apa-apa. Yuk. Ya, mari. Mbak. Mau kemana ini? Pada mau kemana ini, Mbak? Pak, ini loh mengantar teman. Ya, sebentar ya, Mbak ya. Maaf, Mbak ini mau ketemu sama siapa? Kami mau ketemu Kisomat, Pak. Bapak ini siapa ya? Oh, ya. Sebentar ya, Mbak. Saya tak bilangin Kisomat dulu. Emangnya Kisomat lagi apa ya, Pak? Ya, maaf ya, Mbak. Biasanya Kisomat baru semedi. Mohon maaf, Mbak tunggu sebentar lagi.
Nuwun sewu, ada tamu. Ya. Semar mesem, semar mendem. Nduk, kamu tenang. Masalahmu selesai hari ini. Jangan takut, Duk. Kalau besok suamimu tidak pulang ke rumah, sobek mulut Mbak. Terima kasih, Mbak. Tapi apa masih ada syarat lagi, Mbak? Sudah cukup apa yang kamu kirim lewat rekening atas nama Mbak. Sudah cukup. Mbak itu bukan orang komersil. Ya, terima kasih, Mbak. Ya, terima kasih. Si Mbak akan di sini sampai jam 12 malam nanti. Men, tolong nanti mbak-mbak ini diantar sampai pinggir jalan ya. Kamu tahu kan, Men? Sendika dawuh, Pak. Ini Ki, lagi ada tamu ini dari Semarang ini. Yang satu lagi mau nyalon anggota DPD, yang satu dari Temanggung mau nyalon anggota DPR gitu. Gitu ya? Oh ya. Oh ya. Oh ya. Ya udah Ki, ya, gitu aja dulu, nanti disambung lagi gitu. Oke. Begini Mas. Sudah mantap untuk menjadi anggota DPD. Kira-kira nomor berapa Mas? Kalau saya sih mantap. Buat saya no problem, nggak ada masalah. Untuk masalah apapun, masalah biaya dan lain, saya sudah mantap. Kebetulan untuk nomor, nah itu saya dalam posisi yang sangat rentan, nomor 5. Nomor 5. Jangan khawatir. Mau nomor 5, mau nomor 10, mau nomor 100, nggak usah khawatir. Serahkan saja sama Ki Somad. Contohnya saya. Saya itu udah 2 kali nyalon lurah. Oh ya? Iya, dan berhasil. Masyarakat tuh semuanya pada milih saya. Oh, berarti kan semuanya gede dong ya? Ya nggak gede, tapi ya seperti itulah. Berarti tidak salah lagi kalau saya datang ke Pak Lurah ini. Kabar-kabarnya juga begitu. Pak Lurah itu selama mencalonkan diri itu sukses. Iya, Mas Salman. Nanti saya antarkan ke Ki Somad. Nanti di sana biar dikasih arahan-arahan, biar dikasih caranya bagaimana. Terus itu kapan itu waktu luangnya untuk pertemuan? Nanti saya serahkan pada Pak Lurah aja. Ya nanti saya koordinasikan dengan Pak atau Ki Somad. Ya. Nanti saya hubungi Mas Salman. Oke, siap. Kalau saya sih siap selalu, asalkan jangan mendadak. Ya maklum lah, rapat di sana sini ngurusin anak buah kan juga banyak. Ya biasa lah. Gitu. Sama saja. Kesibukan itu kan menjadi rutinitas kita sehari-hari. Iya, memang betul. Sekarang untuk Ibu sendiri, ini caleg nomor berapa Bu? Ya, saya nomor urut 3 Pak Lurah. Mohon maaf Pak Lurah, apakah selama ini ada caleg perempuan yang pernah datang kemari? Banyak Bu. Justru malah bukan orang-orang sini. Ada beberapa calon anggota DPR dari beberapa daerah, luar daerah. Contohnya Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, bahkan Papua pun juga pernah kesini Bu. Papua gitu. itu, iya Papua. Makanya Bu, Ibu dan Mas tidak salah datang ke tempat saya. Nanti saya akan antarkan ke Ki Somad.
Ya. Gitu. Iya. Sebenarnya saya ini sangat berharap sekali dengan Kisomat. Masalahnya selama ini caleg perempuan jarang menjadi DPR. Paling-paling hanya dianggap perlengkap. Pak Lurah kan tahu sendiri, mana ada caleg perempuan yang urut nomor 1. Setahu saya ada, Bu. Tapi di Temanggung nggak pernah ada. Itu lain lagi. Tenang. Pokoknya serahkan semuanya pada Kisomat. Semuanya akan beres. Tapi ada yang harus saya sampaikan kepada Mas dan Ibu. Terus terang, semua itu harus ada jalannya. Dan urusan jalan, maksud saya, jalan kemenangan, itu urusan Kisomat. Iya. Nah, yang selanjutnya adalah ada syarat yang kedua. Saya yakin Ibu dan Mas sudah tahu syarat yang kedua. Wah, tenang Pak Lurah, tenang. Kalau masalah itu, saya udah siap dan saya sudah tangkap. Saya juga jangan diremehkan Pak Lurah. Bukan hanya Mas saja yang punya ini, Mas. Ya, mungkin justru Ibu ini lebih tebal dari saya. Ya, insya Allah Mas, gitu. Oke, cukup. Terima kasih untuk Ibu Nora dan Mas Salman. Tapi begini, Mas dan Ibu, tadi saya sudah menghubungi Kisomat dan beliau bilang pada saya bahwa Ibu dan Mas itu harus datang pada malam Jumat Kliwon. Bentar. Maaf ya. Halo? Ya. Udah ACC aja, maaf ya. Sudah ACC aja, pokoknya proposal yang datang semuanya di ACC. Saya lagi ada meeting nih. Mohon maaf. Ya, oke. Kemudian anak buah lainnya itu disuruh kerja. Ya udah, biasa. Oh ya, ini sampai mana tadi? Begini, malam Jumat Kliwon itu adalah hari atau malam yang paling sakral. Kisomat menghendaki Mas dan Ibu untuk hadir pada malam Jumat Kliwon itu sesudah jam 12 malam atau sebelum jam 3. Berarti sekitar pukul 1 atau Ya, pukul 2. bisa seperti itu, jam 1 atau jam 2. Ya.
Lurah kok sampai sini. Ada apa, Fur? Mbah. Ada sedikit rezeki, Mbah, buat Mbah. Saya ingin matur sama jenengan, Mbah. Iya. Matur. Apakah Mbah tidak merasakan sesuatu selama ini? Maksudmu? Apakah Mbah benar-benar tidak merasakan? Udahlah, Fur. Mending kamu pulang. Aku udah tahu gelagatnya Ustadz itu kayaknya mau ke sini. Jadi kamu mending pulang, tidak menjadikan fitnah. Baiklah, Mbah. Kalau memang Simbah sudah tahu tentang firasat ini. Iya. Tadi saya terburu-buru karena saya harus melapor kepada Mbah. Gitu ya. Kalau begitu, saya tak mohon pamit dulu. Mohon izin. Ya. Mohon doa restunya, Mbah. Ya. Hati-hati. Ya. Bagaimana pandangan kita ini? Tembakau. Ini kesalahan kita atau kesalahan Tuhan? Hus, Tuhan diikutkan, murtad. Itu betul omongnya Pak Lan. Wait, astagfirullahaladzim. Nah, itu betul, Din. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustaz. Mau kemana ini Pak Ustadz? Ya. Monggo. Ya. Ustadz baru kita. Ada perlu apa? Maaf, Ki. Saya memang sengaja mencari Ki Sumat. Iya. Kok tahu kalau saya ada di sini? Maaf, Ki. Kiranya mengganggu nggak, Ki? Oh, enggak. Ada yang perlu saya bantu. Begini, Ki. Saya akan bicara dengan Ki Somat, poinnya saja. Oh, itu lebih bagus. Apa yang akan kamu sampaikan? Begini, Ki. Saya mohon Ki Somat berhenti dari praktek perdukunan. Berhenti apa tidak? Apa kaitannya dengan kamu? Ki, bagi saya perdukunan itu musik menyekutukan Tuhan. Itulah yang membuat saya untuk bertemu Ki Somat. Oh, masalah itu. Kamu jauh-jauh pulang dari pesantren hanya untuk masalah itu ya? Terus terang, iya, Ki. Sebenarnya duniamu dan duniaku itu tidak jauh beda. Yang mungkin membedakan itu urusannya. Maksud Ki Somat? Aku terus terang, aku bisa seperti ini, bisa mempunyai sawah ladang seperti ini, karena aku menjadi dukun. Kamu maksud gak bahwa duniaku adalah seperti duniamu? Maksud Ki Somat? Kiai-kiai, maaf,
juga mementingkan tentang keuntungan bagi dirinya sendiri. Kamu kan lihat sendiri di televisi, kiai-kiai, ustadz-ustadz mau pengajian, kita sebagai masyarakat harus mempunyai dana untuk kesana kemari. Ini jelas. Tidak usah saya sebut nama-nama dari kiai-kiai atau ustadznya, tapi mereka sudah bisa meminit sebaik mungkin atas profesionalismenya sendiri. Berceramah para kiai maupun ustadz itu harus finansialnya yang besar. Iya toh? Begini saja Ki Somad, urusan ini nggak usah diperlebar dan diperpanjang. Ini adalah urusan saya dan Ki Somad. Saya datang ke sini karena saya mempunyai tanggung jawab moral sebagai pribadi muslim, di mana dalam ajaran Islam yang namanya praktek perdukunan adalah musyrik. Mas, jenengan itu masih muda. Coba berpikir sedikit. Sebenarnya aku tidak pernah mencela kiai-kiai. Bahkan kiai-kiai itu dengan aku kedudukannya sama. Masa nggak jelas kamu? Begini mas, kalau di Islam itu ada bahasa karomah, tetapi kalau di duniaku itu namanya keramat. Para kiai sering mengatakan khodam, kalau aku mengatakan perewangan, mana bedanya? Kiai sodakoh dengan ceramahnya, aku dengan tata cara menolong orang. Kan wajar kiai setelah ceramah dikasih saku oleh masyarakat. Aku menolong orang juga diberi saku, kan sama-sama saja. Loh, kiai bisa membangun pesantren, madrasah. Uang dari mana? Bekerja saja tidak. Itu kan bentuk ucapan terima kasih dari orang-orang kaya untuk Pak Kiainya, biar untuk bisa membuat madrasah, masjid, pondok pesantren, dan lain-lain. Gitu loh. Aku sendiri kan tidak meminta, tapi mereka yang cukup pangerten. Ngono loh. Coba kamu pikir, apa salahku, Mas? Kan sudah jelas, tidak ada yang beda. Sama kan? Enggak ada yang sama. Gini-gini aja mas. Untuk masalah selesai dan tidaknya praktek perdukunan, aku buktikan nanti malam. Kalau begitu, baiklah. Wah. Kamu jangan gusur. Aku sudah mau mulai.
kumpul. Pur, jangan ikut campur. Iya, Mbah. Ya. Jangan ikut campur. Itian tenang. Itian tenang. Fur, ternyata Saiful itu bukan orang sembarangan. Terus gimana Ki? Jangan khawatir. Jangan khawatir. Ada cara lain nanti. Fur, besok kita ke sana. Iya Ki. Pura-pura nyerah kita. Iya, iya. Fur, di belakang Saiful itulah yang menakutkan. Siapa Mbah? Kira-kira? Kamu tidak usah perlu tahu, Fur. Jangan dikira aku tidak bisa mengalahkanmu. Pak Lurah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, bersama Ki Somad. Mari masuk, silakan. Mari, silakan duduk. Silakan, silakan.
nggak kemana-mana toh Mas. Ah, di rumah aja Pak Lurah. Oke, silakan duduk sebelah sini. Mari. Sini. Oke, sehat-sehat aja. Ya, saya sehat-sehat kan. Alhamdulillah. Mas Ustadz, terus terang, saya tidak ingin berpanjang masalah, Mas Ustadz. Saya tidak mengira dasar juga ilmu Mas Ustadz itu. Kisomat. Biasa saja, nggak usah memuji terlalu tinggi. Saya kan sudah memperingatkan sebelumnya. Tapi memang harapan saya nggak sampai sefatal ini. Kalau boleh aku tahu, Mas Ustadz, apalagi yang harus akan saya terima dari semua perbuatanku ini? Kisomat, saya yakin tidak akan terjadi apa-apa jika Kisomat sendiri mau untuk bertobat. Itulah, Mas Ustadz, yang menyebabkan aku datang kemari. Harus kuakui, aku tidak berdaya. Sekarang, apa yang harus aku lakukan dalam pertobatan ini? Ada baiknya Kisomat mulai untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, tentu saja, Mas Ustadz. Saya akan sholat, puasa, zakat, haji. Tapi yang lebih penting, Mas Ustadz, nanti saya bersama Pak Lurah dan masyarakat akan membantu adanya pesantren yang nanti diasuh oleh Mas Ustadz. Ini kira-kira Mas Ustadz bagaimana? Coba dipikirkan betul, Mas Ustadz. Ya, terus terang saja Kisomat. Waktu saya belajar dulu di pesantren, juga saya sangat dan punya obsesi untuk mendirikan pondok pesantren. Itulah yang saya maksud, Mas Ustadz. Kami juga berpikiran bagaimana kelanjutannya masyarakat sini dengan ilmu agama yang Mas Ustadz punyai untuk dikembangkan. Mari kita pikir bersama. Kalau pendapat Pak Lurah sendiri bagaimana? Begitulah Mas Ustadz. Alhamdulillah, dengan adanya Mas Ustadz itu akan menambah oase supaya dusun kami, desa kami tidak gersang oleh agama. Terus terang Mas Ustadz, saya sering ditegur oleh Pak Camat. Karena apa? Karena desa ini itu minim atau gersang oleh ilmu agama. Dan saya setuju dengan pendapat Bapak Guru saya yang sudah bertobat ini. Kalau panjenengan siap, saya juga siap. Dan untuk dananya itu tidak ada masalah. Nah, itulah yang saya pikirkan dari dulu. Dana. Kalau masalah dana itu mudah, Mas Ustadz. Dengan mau milih yang mana? Yang instan atau yang deposito? Itu uang saya semuanya. Yang dimaksud dengan instan itu bagaimana ya? Kalau yang disebut instan, Mas Ustadz, ini apa? Kertas kosong. Loh, kertas kosong. Maksudnya bagaimana, Kisomat? Itu dimasukkan, dilipat, ditulis, dilipat, dimasukkan pada tempat sholatnya Mas Ustadz. Itu apa itu? Sajadah ya Mas Ustadz. Nah, masukkan.
bawahnya. Jadi dengan kertas kosong ini, kalau saya tulis dengan keinginan saya sendiri, Allah bisa mengabulkannya. Oh ya jelas. Tapi gini loh Pak Ustadz, Mas Ustadz, kamu kan tahu toh, permintaannya saja sudah sama Tuhan. Apakah saya melepaskan Ustadz dari Tuhan? Kan enggak. Mohon maaf, apakah Ustadz nggak percaya dengan kertas putih ini? Saya cuma bawa dari rumah. Kalau nggak percaya, jangan pakai kertas ini, tapi pakai kertasnya Mas Ustadz, ditulis. Mas Ustadz itu dari pesantren kok, pasti tahu. saya akan pikirkan lagi. Begini saja, Pak Ustadz. Coba pakai kertas ini aja ya Pak Ustadz ya. Ini saya tetap akan mengucapkan dengan Bismillah, karena saya juga dulu dari pesantren, pernah ngaji. Dan ini sebagai pembuktian saja Pak Ustadz. Nanti setelah mantra ini saya bacakan ya. Sebentar minta waktu ya Pak Ustadz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudahlah Pak Ustadz, bisa jenengan coba Pak Ustadz nanti masukkan Pak Ustadz sholat di bawah sajadah. Ketika Pak Ustadz sholatnya sholat maghrib, bukalah maghrib ke depannya. Kalau Pak Ustadz sholatnya subuh, kemudian kertas ini dimasukkan waktu subuh, bukalah subuh yang akan datang. Insya Allah ada keajaiban berkat permintaan Mas Ustadz dengan Tuhan. Kamu tulis dana saja. Sebab pembicaraan tadi kan masalah dana yang dibingungkan oleh Pak Lurah tadi. Kalau itu tulis dengan dana, mantap. Mas Ustadz punya agama, Mas Ustadz punya Tuhan. Dengan bacaan Bismillah, insya Allah 1 hari lewat. Jadi dana itu ada di bawah sajadah. Percaya saja, mantap saja. Kalau omongan saya ini salah, Mas Ustadz, maaf Mas Ustadz, sobek mulut saya. Dan ini berlaku setiap hari Mas Ustadz. Setiap hari Mas Ustadz buka, insya Allah ada. Saya sudah ngomong Mas Ustadz, sobek mulut saya kalau nggak percaya. Ini ada saksi Pak Lurah nanti yang akan menyampaikan sama Pak Ustadz. Mas Ustadz, kertas ini ibaratnya proposal langsung pada Gusti Allah. Proposal langsung pada Gusti Allah. Proposal langsung pada Gusti Allah.
Soli fardhu subhi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kurang ajar ini Ki Somad. Belum tahu siapa aku. Oke, Mas dan Ibu, malam ini adalah malam Jumat Kliwon. Sengaja saya hadirkan Ki Somad di sini supaya Mas dan Ibu lebih jelas lagi kinerjanya Ki Somad. Monggo Ki. Baiklah, Nak Salman dan Jeng Nura, Iya, Ki. santai saja. Iya. Kebetulan ada orang yang mau main-main dengan saya. Kalian boleh jadi saksi. Ini hanya sekedar pembuktian bahwa saya tidak akan main-main dengan kalian semua. Iya. Maksudnya Nak Salman ingin menjadi DPD kan? Betul sekali, Pak. Dan Jeng Nura pengen jadi DPR kan? Iya, Ki. Jangan khawatir. Mbah pasti akan memenangkan kalian berdua. Sekarang perhatikan semuanya. Bagaimana Mbah akan melawan orang yang akan bermain-main dengan Mbah ini. Ya. Fur, sekarang coba ambil kertas. Kamu tulis seperti yang Mbah sampaikan kemarin. Ini santai saja, sambil kita minum, makan. Monggo, monggo, monggo. Rokok boleh, Mbak? Oh, monggo, Iya. monggo. Mbak, nulisnya terserah saya kan? Ya iya toh, monggo. Tapi yang jelas seperti kemarin itu loh. Oh iya. Ya. Sing rada nyelekit no. Betul. Mas Salman dan Bu Nora tentu akan penasaran. Pak Lurah, apa tuh yang ditulis?
Walaupun malam Jumat Kliwon yang katanya angker, nanti kita bisa tertawa. Bukan begitu, Mbak? Iya, iya. Monggo, Pak. Monggo minumnya lho. Ya, ya, ya. Iya. Iya, Pak. Kalau ini agak serius ya. Ya. Ngoto Bogong Nyoyo Dodopo Lawa Sotadu Kara Canoho. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah, bila kali ini Ki Somad mengkhianati, semoga Engkau mengirimkan laknat. Kabulkanlah doa hambamu ini. Apaan ini? Terkutuk betul itu Ki Somad. Awas, tunggu pembalasanku. Siaran. Awas. Tunggu pembalasanku. Sekarang Nak Salman dan Jeng Nora, Iya. kira-kira apabila kalian yang disakiti orang, apa yang akan kamu lakukan? Balas dendam. Bahkan saya bunuh. Kalau Jeng Nora? Ya, kalau saya seperti Mas Salman juga. Oh, sama ya. Iya. Ya, ya. Kalau begitu, coba lihat apa yang akan saya lakukan terhadap orang yang telah menyakiti aku. Rasakan kau sekarang, Saipul. Sekarang apa yang kamu lihat? Jeng Nora, maju. Lihat ini. Ini, Mbak. Apa yang terjadi, Ki? Biar saja. Rasakan dia. Lihat Pak Lurah. Lihat betul Pak Lurah. Siapa ini, Mbak? Apa yang terjadi, Ki? Kalian sudah perhatikan dan kalian lihat bagaimana orang ini sudah tidak berdaya lagi.
Saiful. Mbah, kalau boleh saya tahu apa masalahnya, Mbah? Pokoknya orang yang tidak ikhlas pasti akan dikalahkan. Kalian, Nak Salman dan Jeng Nura, Iya, Ki. sudah ikhlas mengirimkan ataupun mentransfer uang ke rekening Mbah? Ikhlas, Ki. Benar, ikhlas, Iya, betul. Iya, Ki, ikhlas. Percayalah sama Mbah. Iya. Nak Salman, Iya, Jeng Nura. iya, Mbah. Nak Salman jadi DPD, Iya. Jeng Nura jadi DPR. Amin, Mbah. Mbah, nun sewu, ada tamu. Tiga action. Cut. Ya, ya, terima kasih, Mbak. Ya, terima kasih. Jalan Ayo Pak Rahmat, bagaimana panel kita ini? Action. Hush. Tuhan diikutkan itu murtad. Ulang. Kamu sadar nggak bahwa duniamu itu juga seperti kiai-kiai, maaf, bisa juga memikirkan tentang, waduh, 1, 2, tangannya ya. 1, 2, 3, action. mengadakan pengajian. Aduh, Mendat. Action. Oke, Mas dan Ibu. Ya. Malam ini adalah malam Jumat Kliwon. Sengaja saya hadirkan Kisomat karena lali Pak sih. Sudah mantap untuk menjadi anggota DPD. Kira-kira Lowo Sodoto. Wah. Kan sudah jelas. Wah, lalu itu kan masih Ya. 2, 3, action. iya, tentu saja aku akan sholat, puasa, zakat, haji. Tapi yang lebih penting, apakah mau Mas Ustadz itu saya anggap sebagai saudara saya? Tenang Pak Lurah, tenang. Kalau masalah itu saya udah siap dan saya sudah tanggap. Bahkan saya itu sebelum datang ke sini, maksudnya ya untuk masalah ini itu saya sudah tanggap. Untuk masalah apapun itu beres, sudah saya siapkan Pak Lurah. Tenang saja. bagus.